Hai, apa kabar? Buat teman-teman sekalian yang lagi santai, yang lagi istirahat pada hari ini, semoga istirahat kalian menyenangkan. Saya Benly dari Obrolan Santai, ingin menemani kalian berbagi obrolan yang orang bilang ini penting, tidak penting, tapi yang penting diobrolkan, oke? Jadi, seperti tema obrolan santai, jadi keadaan di sini juga santai, cuma ada minuman, soundcard, untuk mixernya, mic, saya, dan contekan kecil-kecil. Oke. Jadi, tema kita hari ini yaitu percaya diri. Wow. Percaya diri. Di luar sana masih banyak orang yang masih bergelut dengan percaya diri. Sebagian orang sudah yakin dengan dirinya, tapi sebagian yang lain belum menemukan percaya diri dalam dirinya. Termasuk saya. Saya juga lagi dalam tahap untuk bisa lebih percaya diri lagi. Kalau mau bilang saya orang percaya diri, kayaknya belum. Bicara di kamera saja masih gugup. Bicara di depan orang masih gugup, jadi masih dalam proses pembelajaran untuk menjadi lebih percaya diri. Karena walaupun dia cuma 2 kata, tapi itu hal yang sulit kita lakukan. Percaya kepada diri sendiri. Sangat sulit. Jadi di sini saya juga telah mendapatkan beberapa tips untuk kita bisa percaya diri. Yang pertama, kenali kelebihan Anda. Jadi, kita harus lebih mengenali kelebihan kita. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, mungkin di sekolah, di pekerjaan, atau di lingkungan kita, kita harus mengenali diri kita ini bergerak di basic apa. Kemampuan kita itu yang bagaimana. Jadi, kalau kita sudah bisa mengenali diri kita sendiri, kita akan bisa lebih percaya diri. Yang kedua, ubahlah setiap kata-kata yang ada dalam diri kita. Maksudnya, terkadang ketika mau melakukan sesuatu dalam diri kita, dalam hati nurani kita berkata, kayaknya saya belum cukup baik melakukan ini. Kita harus merubah kata-kata itu menjadi, kayaknya sudah baik saya melakukan ini. Jadi, kita belajar merubah hal-hal pikiran negatif kita sebelum kita melakukan sesuatu hal dengan pikiran positif. Jadi, ketika pikiran negatif datang, teman-teman harus segera merubah menjadi positif sebelum kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas apapun itu. Karena jika kita membiarkan pikiran negatif itu terkonsep dalam pikiran kita, maka sama sekali kita tidak akan bisa. Oke. Yang ketiga, tentukan atau temukan tujuan yang akan Anda capai. Jadi, dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai goal atau tujuan ke depan. Mungkin dalam sekolah sebagai pelajar, apa tujuan kita? Itu yang harus kita asah. Dalam aktivitas kita seperti olahraga, kesenian, jika kita mempunyai basic di sana, tentukan tujuan kita dari bakat kita. Maka kita akan menjadi lebih percaya diri karena kita akan berjalan di jalur yang sudah kita tentukan goalnya ke depan. Ada tujuan yang akan kita capai. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan atau planning untuk hal-hal yang bisa kita lakukan, pasti semua akan berantakan begitu saja. Oke, lanjut. Yang keempat, bersikap baik pada orang lain. Kenapa bersikap baik pada orang lain masuk dalam kategori untuk percaya diri? Karena ketika kita berinteraksi, selalu bisa berinteraksi dan bersikap baik kepada sesama kita atau lingkungan kita atau forum-forum komunitas kita, di situ kita akan banyak timbal balik dari teman-teman kita sehingga membuat kita dapat percaya diri, dapat yakin bahwa ada orang yang akan mendukung kita nantinya. Tapi kalau kita bersikap buruk dan tidak memiliki teman, sama sekali tidak akan percaya diri karena tidak ada yang mendukung. Jadi kita harus tetap bersikap ramah dan baik kepada orang lain. Dan yang terakhir,
kenakan pakaian yang membuat Anda lebih menghargai diri sendiri. Jadi, kenapa pakaian dapat mempengaruhi kita untuk bisa lebih percaya diri? Karena begini, kita biasa melihat secara visual, kita melihat, wah sana keren, penampilannya bagus, mobilnya bagus, motornya bagus, dia cantik, dia ganteng, sepatunya bagus. Jadi penilaian awal ketika orang melihat kita dari jauh, kalau mereka belum kenal, pasti menilai luarnya dulu. Jadi kenapa pakaian bisa menambah percaya diri kita? Karena ketika kita memakai baju yang kita sukai, ketika kita memakai sepatu yang kita sukai dan berdiri di depan cermin, pasti kayaknya oke nih, so keren, so mantap, so bisa dibawa pasiar kalau begini, ini gaya begini kan. Jadi tanpa disadari teman-teman juga yang lagi nonton ini juga pasti pakaian itu yang paling utama mungkin daripada ya melihat diri sendiri, tapi kayaknya pakaian karena ketika kita menghadiri acara apapun itu pasti kita akan berpenampilan yang oh, kayaknya ini sesuai dengan ini acara. Kayaknya ini. Coba kalau teman-teman tidak memperhatikan penampilan, acak-acakan, kira-kira mampu berdiri di depan? Pasti tidak. Ketemu orang saja babak sembunyi. Jadi karena tidak percaya diri. Jadi penampilan itu juga menunjang. Tapi bukan berarti teman-teman memaksakan diri untuk beli yang bagus-bagus. Tidak. Pakaian yang saya maksud sini ketika kalian merasa nyaman. Jadi nyaman, pede, bukan berarti nanti dia harus mahal. Biasa saja, yang penting nyaman dipakainya orang. Buat apa orang pakai pakaian mahal kalau orang tidak nyaman atau orang bilang mahal tapi norak, iya toh? Jadi harus yang senyaman mungkin. Jadi itu sebagian kecil dari tips-tips untuk percaya diri dan juga itu menjadi pelajaran buat saya karena saya juga orang yang masih kurang percaya diri. Jadi saya belajar, teman-teman juga belajar, kita sama-sama belajar untuk menjadi percaya diri. Jadi kesimpulan hari ini, mari teman-teman dan saya sama-sama mulai membuka diri. Membuka diri untuk bisa melihat kelebihan yang ada dalam diri kita, mengembangkan dan percaya ketika kita tahu diri kita, kita pasti tahu apa tujuan dan goal kita. Oke, jadi demikian obrolan-obrolan. Mungkin terlalu cepat atau kacau bercerita, nanti didengar ulang-ulang. Boleh ada di pengaturan YouTube itu kasih palan, supaya lebih palan mungkin. Jadi jangan lupa juga teman-teman, kalau yang hobi dengar podcast, hobi seperti live radio begitu, tentang cerita cinta, persahabatan, keluarga, bisa langsung mampir di podcast di channel saya yang FM Podcast. Itu memang khusus podcast. Jadi buat teman-teman yang suka podcast bisa langsung dengar-dengar di situ. Kalaupun ada yang mau menceritakan atau ada yang ingin dibahas, yang suka, oh boleh minta tolong bahas ini ya, silakan langsung nonton, subscribe, komen di bawah apa yang ingin dibahas. Kalau saya bisa melihat lebih cepat apa yang dikomen, berarti mungkin bisa saya bawakan dalam podcast-podcast berikut tentang apa yang menjadi kendala. Karena di podcast itu sudah ada beberapa juga teman yang ingin dibahas. Ada salah satunya ingin dibahas tentang cinta beda agama. Ada di situ saya membahas, saya tidak menggurui, tapi cuma coba membahas, memberikan tanggapan dari yang saya pahami. Ada juga teman-teman yang saya undang langsung, Tante Christine, yang berbicara tentang kehidupan pribadinya seorang single mother. Jadi banyak cerita-cerita menarik di podcast itu, silakan silakan didengarkan di YouTube channel yang FM Podcast. Ada di depan sini FM Podcast, jadi silakan teman-teman lihat. Oke, sampai jumpa di obrolan-obrolan berikutnya. Saya Benly, salam cinta buat kalian semua. Mwah.